akui kekuatan Ganjar. Viral tersebar video Irma Suryani Caniago diam-diam dukung Ganjar. Elektabilitas makin melejit, kini lebih pilih Ganjar daripada Anies jadi presiden. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ada dua kemungkinan ya. Ganjar memang dizolimi atau Ganjar sedang dibuatkan skenario untuk flying victim. Ya, karena kita tahu bahwa elektabilitas Ganjar ini jauh di atas Puan. Ini fakta yang tidak terbantahkan, gitu ya. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Bahkan kalau kita sandingkan dengan suaranya Pak Prabowo pun sebenarnya suaranya nggak terlalu jauh, masih sebatas margin of error dengan Prabowo suara elektabilitas Ganjar. Nah, tentu ini menjadi satu modal bagi PDIP untuk bisa melepas dua peluru di Pilpres 2024 nanti. Dan mendapat 22,67%, sementara Ganjar Pranowo mendapat 40,12% dan Prabowo Subianto 37,21%. Ini menarik karena dalam survei yang dilakukan Ipsos di bulan lalu, Ganjar Pranowo kalah dengan Prabowo Subianto, dan hari ini Ganjar Pranowo rebound naik menjadi bakal calon presiden yang paling naik terus. Bahkan bukan hanya naik, tetapi meroket. Selisih antar Ganjar dan Prabowo ketika head to head yang tadinya besar banget di angka 11%, tiba-tiba mengecil menjadi sekitar 2-3% saja. Prabowo yang biasanya hasil surveinya setiap bulan naik, mendadak stagnan, nggak bergerak. Kalaupun naik, tipis banget. Kalau Anies sih nggak usah dihitung ya, dia turun terus kayak kambing jatuh ke jurang. Bahkan kalau disurvei dengan 3 paslon antara Ganjar, Prabowo, dan Anies, survei Ganjar itu sudah paling tinggi. Hebat banget. Banyak orang yang tadinya meremehkan, mendadak sekarang menjadi kagum luar biasa. Halo, kembali berjumpa dengan Helby Thohir di channel Jurnal 45. Pemilihan baca pres Partai Nasdem yang akhirnya memilih Anies menjadi capres ternyata menuai banyak pro kontra. Lihat saja, banyak juga kader ataupun elit Nasdem yang memilih mundur karena tak setuju dengan penentuan Anies Baswedan sebagai baca pres. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut-sebut sedang dizolimi karena tidak diundang saat Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan arahan untuk kader. Padahal acara itu dihadiri Kepala Daerah se-Jawa Tengah dari PDIP Perjuangan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDIP Perjuangan Jateng Bambang Wuryanto mengatakan Ganjar kelewatan dan sok pintar. Ketua DPR Puan Maharani yang juga putri Ketua Umum PDIP Megawati juga menyindir Ganjar Pranowo. Dikatakan lebih asik main media sosial daripada kerja nyata di lapangan. Ganjar dikenal sebagai satu di antara kader terbaik PDIP. Sikap Bambang dan Puan ini tentu mengagetkan banyak pihak. Ada apa di dalam tubuh PDIP Perjuangan? Menanggapi hal itu, politisi Partai Nasdem Irma Suryani Caniago mengungkapkan bahwa ada 2 kemungkinan, yakni Ganjar memang dizolimi atau Ganjar sedang dibuatkan skenario untuk playing victim. Karena menurut Irma, seperti yang kita tahu bahwa elektabilitas Ganjar ini jauh di atas Puan. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Bahkan menurut Irma, kalau disandingkan dengan suara Prabowo pun, sebenarnya suara Ganjar tidak terlalu jauh, masih sebatas margin of error. Irma juga menyebut bahwa ini sebagai upaya tes ombak dari PDIP. Ketika Ganjar dizolimi, apakah publik masih mendukungnya atau elektabilitasnya masih tetap naik? Karena sesuai dengan konstitusi kita, setiap warga negara Republik Indonesia berhak memilih dan dipilih dalam kontestasi pemilihan legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Jadi, di mana salahnya Ganjar jika punya keinginan jadi presiden? Tapi, Irma sendiri berharap bahwa Ganjar benar-benar dizolimi supaya elektabilitasnya bisa terbang tinggi dan bisa mencapai posisi yang ia inginkan. Karena Irma mengakui bahwa ia juga mengharapkan Ganjar bisa jadi Presiden Republik Indonesia.
Karena Irma mengakui Ganjar merupakan salah satu kader terbaik PDIP, harusnya PDIP membiarkan Ganjar berjuang sendiri jika partai ternyata telah menentukan calon yang lain. Jangan malah membuat publik antipati dengan melarang dan merendahkannya. Justru, sikap tersebut akan menjadi kontraproduktif karena sifat publik Indonesia pasti akan mendukung dan berempati kepada calon-calon yang dianggap terzolimi. Waduh, Irma dukung Ganjar? Irma beralih mendukung Ganjar? Apakah ini disebabkan elektabilitas Anies yang anjlok dan tidak solidnya koalisi perubahan untuk persatuan? Pernyataan Irma itu tentu menjadikan kita paham bahwa mau dijual seperti apapun, Anies tidak akan laku dan menang. Pesimisnya Irma ini tentu membuat kubu Nasdem berpikir ulang untuk mencapreskan Anies. Dari segi elektabilitas, Anies juga kalah telak dari Ganjar. Memasuki 2023 sampai survei terakhir di awal Mei 2023, elektabilitas Anies mengalami penurunan yang signifikan. Dari 28,1% pada Desember 2022 menjadi 19,7% di awal Mei 2023. Penurunan pada Anies sekitar 8,4%. Sejalan dengan elektabilitas yang menurun, tingkat kesukaan atau likability publik pada Anies juga mengalami penurunan memasuki 2023. Pada Desember 2022, likability Anies mencapai 78% menjadi 70% pada survei 30 April sampai 7 Mei 2023. Pertanyaannya adalah, mengapa keterpilihan dan kedisukaan Anies merosot? Ada beberapa aspek yang diteliti dalam beberapa studi. Salah satunya aspek ideologi. Aspek ini dinilai berlaku untuk jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, ideologi yang dimaksud adalah kecenderungan pada politik Islam dan politik kebangsaan atau yang menekankan pada Pancasila. Tentu, antara Islam dan Pancasila bisa berjalan beriringan, namun Islam dan Pancasila bisa dilihat sebagai sebuah spektrum ideologi publik. Tapi dalam kasus Anies, dia hanya mementingkan agama, sedangkan Ganjar antara politik Islam dan Pancasila sama-sama kuat. Hal inilah yang mungkin menyebabkan Irma Caniago beralih dukung ke Ganjar. Jadi bagaimana menurut kalian? Benar kata Denny Siregar, Prabowo perintahkan Rizik CS, PA212, FPI dan HTI tiarap sementara. Biar rakyat kira sudah putus hubungan dengan kadrun. Yusuf Martak bongkar semua. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Di kantor teman dengan Pak Prabowo. Kita diskusi. Pak Prabowo sangat membutuhkan dukungan kita. Itu menjelang 2019 atau 2019 itu sendiri? Menjelang. Jadi sudah mendapat rekomendasi dari istimewa yang kedua. Nah, yang kedua kita makan malam bertiga di rumah Pak Prabowo juga. Nah, di situ juga disampaikan. Ya, makasih. Juga disampaikan. Nah, memang benar ada ucapan dari Pak Prabowo. Bagaimana caranya tidak terlalu menyolok dukungan ini. Ya kan? Nah, nanti kalau saya sudah menang, ya otomatis kita berikan peluang, kita berikan kesempatan, kita berikan lah gitulah bahasa-bahasa itu. Tapi saya selalu berargumentasi berbeda. Saya bilang, Pak, kalau memang ikhlas butuh dukungan. Ditambah pendukungnya Prabowo yang garis keras, yang masih tetap setia menunggu di barisan dengan logistik yang sangat besar dan kuat, maka menurut hitungan Prabowo, dia punya potensi memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Kalaupun sekarang terlihat banyak pendukung Jokowi yang pindah ke Prabowo, itu tuh hanya sementara aja. Nanti kalau Rizik, 212, HTI, dan FPI akhirnya muncul juga, maka secara otomatis pendukung Jokowi yang sementara ini pindah ke Prabowo karena terbuai dengan narasi persatuan akan lari dan kembali ke barisan lamanya yang sekarang sebagian besar kumpulnya di Ganjar. Dan sebenarnya sudah terbaca sejak lama, pendukung Prabowo yang garis keras sebenarnya itu tidak pindah ke Anies. Mereka hanya tiarap dulu sementara. Bagi saya, kalau saya melihat ini sepertinya memang sudah waktunya dia keluar kandang. Seperti yang saya sampaikan di beberapa video saya sebelumnya, bahwa kelompok-kelompok ini yang kemudian dipimpin oleh Rizik Syihab ini sekarang lagi tiarap untuk sementara. Dan mereka pasti akan muncul di saat yang tepat, di saat dibutuhkan. Kalau kita menengok 1 minggu belakangan ini, sekitar 4 atau 5 hari yang lalu, statement dari Andre Rosiade
politisi Partai Gerindra yang mengatakan bahwa suara pemilih Prabowo yang sempat berbelok ke Anies Baswedan sekarang sudah kembali. Nah ini, jadi mereka, kelompok-kelompok mereka ini yang dulu sempat berbelok mendukung Anies Baswedan, sekarang kembali ke pangkuannya Prabowo Subianto. Jelas